Hai guys, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai seluruh jalur masuk UGM ya. Apalagi yang lagi trending banget saat ini, yaitu yang jalur prestasi atau PBU gitu ya. Jadi ada PBU SMAK, PBU TM, PBUB, dan PBUK. Nah, nanti kita bahas lengkap dan berapa sih nilai lolosnya yang sudah aku dapatkan dari beberapa orang yang sudah aku survei. Nanti kalau misalnya kamu ada tambahan info, misalnya kamu lolos di jalur PBU 2021, boleh banget nanti langsung kirim di kolom komentar. Oke? Nah, tapi sebelumnya aku mau menggunakan masker dari Scarlett Whitener nih, biar fresh ya, soalnya udah lama nih nggak maskeran. Nah guys, jadi Scarlett tuh punya produk baru yaitu masker wajah yang terdiri dari Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah, ini tuh bener-bener enak banget wanginya. Aku nagih banget sih pakai yang hijau. Jadi aku mau cobain. Aku udah bersihin muka. Terus di sini udah ada aplikatornya. Kita tinggal pakai aja. Nanti pakainya itu sesuai dengan kondisi kulit wajah ya. Nah, di sini kalau misalnya kulit wajah teman-teman itu normal tuh oily atau berjerawat atau berpori-pori besar, itu bisa menggunakan yang Herbalism Mugwort Mask kayak aku. Oke, udah didiamin 10-15 menit, aku bersihin deh maskernya dengan mencuci bersih wajah. Di sini aku pakai tisu dan enak banget, fresh banget nih. Jadi jangan lupa pakai masker dari Scarlett Whitening ya. Yeay! Nah oke guys, sekarang udah segar mukanya, sekarang langsung aja kita bahas PBU UGM. Check it out. Hai guys, karena rumahku agak berisik ada yang ngebangun, jadi kita pindah aja ya ke laptop. Jadi di sini aku bakal share screen tentang pendaftaran PBU UGM. Nanti aku bakal bahas juga berapa sih nilai lolosnya, oke? Oke, jadi di UGM tuh tahun 2022 tuh baru dibuka banget di 31 Maret 2022 itu ada 4 jalur yang bisa diikutin, yaitu PBUTM, PBUK, PBUB, dan PBU SMAK. Sebenarnya kalau kamu misalnya udah pernah nonton video aku yang ini bakal berguna banget ya. Jadi nanti aku bakal kasih linknya juga di sini. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu ya. Itu untuk program sarjana atau sarjana terapan. Oke, yang pertama adalah untuk PBUTM. Jadi PBUTM ini tuh fokusnya adalah untuk jalur seleksi masuk ke UGM, khususnya untuk teman-teman yang kemampuan akademiknya tinggi, tapi kurang beruntung secara ekonomi, kayak yang kemarin dapat KIP kuliah kayak gitulah. Nah, jadi bisa pakai KIP, PKH, KKS, DTKS. Di sini juga pendapatan kotor gabungan orang tuanya itu 4 juta, jadi jangan sampai lebih. Pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarganya itu maksimal 750.000 setiap bulannya, dan pendidikannya maksimal S1 atau D4. Nah, oke, jadi nanti tuh mahasiswa ini bakal memperoleh beasiswa UKT 8 semester gitu ya, dan bakal dievaluasi setiap tahun. Persyaratannya WNI tentu, lalu memiliki kemampuan akademik yang tinggi, merupakan siswa tahun terakhir di siswi di SMA atau SMK atau MA tersebut, jadi di tahun 2022 ya, angkatan 2022. Nanti tuh melampirkan semester 1 sampai semester 5 nilainya, atau semester 1 sampai semester 7 untuk yang program SMK 4 tahun. Nah, ini tuh khusus untuk 25% siswa terbaik. Misalnya ada 100 orang, ya berarti 25 terbaik itu bisa gitu ya. Nah, selain itu juga jangan lupa ada surat keterangan yang ditandai oleh kepala sekolah masing-masing dan memiliki kesehatan yang memadai. Prosedurnya nanti bisa dicek ke link ini, lalu nanti bisa memilih 2 program studi S1 dan D4. Nanti biaya pendaftarannya 25.000 dan hasil seleksinya D19 nih ya. Kelengkapan dokumennya ini bisa dicek juga. Di sini ada raport, surat rekomendasi, sertifikat, surat penghasilan kedua orang tua. Nah, ini jangan sampai dibuat-buat gitu ya. Kartu keluarga dan KIP, KKS, PKH gitu. Nah, nanti tadi pengumumannya 19 Mei ya. Pendaftaran online-nya sampai 13 April. Masih ada waktu. Ayo, semangat. Oke, itu yang pertama. Sekarang coba kita masuk ke yang kedua ya, yaitu PBUK. Penelusuran bibit unggul kemitraan. Jadi kalau tadi itu khusus untuk siswa yang akademiknya tinggi tapi kurang mampu, kalau yang kemitraan ini apa? Ini tuh khusus untuk putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam
pembangunan diusulkan biaya sepenuhnya oleh Pemda atau institusi pemerintah atau perusahaan yang kredibel. Nah, lalu nanti bakal ada MOU-nya, biasanya sih yang tahun sebelumnya juga udah ada kerjasama sama UGM, jadi nanti bisa dicek-cek. Lalu persyaratannya juga di sini WNI tahun terakhir ya, untuk 2001-2022, lulusan tahun 2022, pakai raport juga. Nah, ini tuh ada ketentuan khususnya, itu diusulkan mitra yang kerjasama dengan UGM, 25% terbaik di sekolahnya, dan memiliki dokumen raport, prestasi, rekomendasi sekolah, rekomendasi mitra, dan kesanggupan untuk bayar gitu ya, si mitranya. Ya, kalau tadi kan berarti dibayarin, kalau sekarang tuh dibayarin sama mitranya, kayak gitu. Oke, prosedurnya nanti kamu bisa cek webnya, bisa milih 2 program studi S1 atau D4, dan bayarnya itu sekitar 350.000 ya. Nah, pengumuman seleksinya di 19 Mei, sama. Kelengkapan dokumennya nanti bisa diunduh nih format-formatnya. Sertifikat prestasinya juga bisa maksimal 3 gitu ya. Oke, jadwalnya juga kurang lebih sama ya, sampai 13 April dan pengumumannya 19 Mei. Lumayan ada waktu 1 bulan. Oke, itu untuk PBUK. Sekarang PBUB, penelusuran bibit unggul berprestasi. Nah, di sini khususnya adalah untuk juara-juara yang berhubungan dengan seni dan olahraga serta iptek. Di sini udah ada klasternya, bisa dicek-cek. Nah, lalu persyaratannya juga kurang lebih sama ya. Cuma tadi ada mungkin ini sertifikat-sertifikat yang berhubungan sama seni, olahraga serta iptek gitu ya. Kalau ini juga sama WNI, terus tahun terakhir, terus pakai raport 25% terbaik. Nah, khusus untuk pendaftar klaster olahraga, klaster seni itu 50% siswa terbaik di kelasnya, dan bagi siswa atau siswi peraih juara 1 dan 2 nasional itu 60% siswa atau siswi terbaik di kelasnya. Gitu. Prosedurnya bisa lihat webnya, bisa pilih 2 program studi dan biayanya 275.000. Kalau yang tadi PBU SMAK itu 350.000 ya. Kelengkapan dokumennya nanti bisa dilihat, pokoknya semuanya jangan sampai ada yang kurang. Dan biasanya di sini ada, nah ini nih, video portofolio ya. Itu yang membedakan. Nah, ini portofolionya juga udah dijelasin lebih lanjut. Nanti kamu bisa untuk baca sendiri ya. Ini juga sama pengumumannya di 19 Mei. Wah, deg-degan banget ya 19 Mei. Oke, yang terakhir adalah PBU SMAK. Oh ya, sorry, tadi yang 350.000 itu yang PBUK ya. Nah, kalau PBU SMAK ini khusus sekolah vokasi. Vokasi itu yang D4 ya. Jadi di sini untuk 25% siswa terbaik di sekolah terus pakai raport ya. Dan persyaratannya juga WNI tahun terakhir pakai raport, 25% siswa terbaik di sekolah memiliki kesehatan yang memadai. Ada surat ini ya, keterangan yang ditandai oleh kepala sekolah untuk setiap pendaftar. Prosedurnya juga sama, nanti cek linknya, pilih 2 program studi, terus pendaftarannya 275.000, nanti cetak bukti pendaftaran online dan ada hasil seleksinya. Kelengkapan dokumennya juga ya kurang lebih sama ya, raport, sertifikat, surat rekomendasi, surat kesanggupan pembiayaan, jadi emang harus bayar sendiri kayak PBUK. PBUK itu tadi dibayarin Pemda ya. Nah, pokoknya ini bayar sendiri gitu ya untuk PBU SMAK. Dan surat keterangan penghasilan orang tua atau wali. Tadi juga yang PBUB ya, itu bayar sendiri juga. Jadwal seleksinya di sini juga sama, pengumumannya di 19 Mei 2022. Nah, itu untuk informasinya dari webnya UGM. Nanti kamu bisa cek-cek aja di sini ya, um.ugm.ac.id/jalur prestasi tahun 2022. Sekarang aku mau share tentang berapa sih nilai yang lolos gitu ya, yang sudah aku cari tahu gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih ini ya. Nah, ini berdasarkan yang sudah aku wawancarai. Jadi ada yang lolos nih asalnya tuh dari Jogja, Bangka Belitung, nilai lolosnya sekitar 83-84. Faktor lolosnya untuk yang 84 tuh nggak ada sertifikat, dia nggak lampirin. Dia jalur PBUTM, yang tadi yang kurang mampu gitu ya. Dan jurusan lolosnya di sastra Inggris akuntansi. Lalu dari Bangka Belitung ada nilainya 83, dia melampirkan 3 sertifikat, dan dia lolos lewat PBUB Seni ya, penelusuran bibit unggul berprestasi seni. Dia lolos ke sastra Arab gitu. Jadi emang pinter nih ya, mungkin punya sertifikat yang berhubungan sama seni dan dia masuknya ke sastra kayak gitu. Ya agak-agak relevan ya. Mungkin seninya yang berhubungan sastra Arab gitu ya. Dan faktornya
daerah Yogyakarta yang banyak diterima, memang berdasarkan survei seperti itu. Tapi di sini kan ada yang ada yang berasal dari Bangka Belitung, jadi jangan putus harapan juga gitu ya. Dan sebenarnya sih tadi dari misalnya daerah yang kemitraan itu juga terbuka lebar sih PBUK ya. Atau juga bisa dari alumni, gaji orang tua khusus yang PBUTM ya tadi maksimal 4 juta, dan kalau misalnya dibagi dengan jumlah tanggungannya itu 750.000, nggak boleh lebih. Kalau misalnya lebih, nah itu jadi pertimbangan. Oke, lalu hasil live YouTube yang tadi aku udah liatin videonya itu asalnya dari Riau dan Yogyakarta. Nilai lolosnya di 92, 86, 86, dan untuk yang UTUL UGM, tadi kita nggak bahas tapi nanti bakal ada UTUL. Itu pas tahun 2020 kan pakai rapor sama UTBK, rapornya 87, UTBK 570, jadi emang di atas 85 gitu ya untuk yang lolos ke jalur prestasi dan UTUL ini. Faktor lulusnya untuk yang PBUK itu ada kemitraan tentunya dengan Pemkab yang ada di UGM, kalau dia tadi yang ada di Riau gitu ya, lalu melampirkan 2 sertifikat. Nah, jurusan lolosnya di D4 pengolahan arsip. Lalu yang dari PBUTM yang tidak mampu itu dia melampirkan KIP katanya waktu itu, dan bisa melampirkan 3 prestasi maksimal kalau dia cipta puisi yang nggak relevan tapi tetap lolos gitu ya, juara nasional dan provinsi. Dia lolos di ilmu ekonomi. Selanjutnya yang lewat PB-USMA. Nah, PB-USMA ini dia masuk 25% di angkatan, gak ada sekali sekolah, dan melampirkan 2 sertifikat. Jadi olimpiade nilainya itu A sama B+. Nah, terus pas lagi nge-uploadnya, dia itu pilih yang strip, jadi bukan yang juara atau peserta, tapi dia kasih keterangan bahwa dia tuh mengikuti yang jenjang nasional kayak gitu, nilainya A sama B+. Lalu di sini dia lolos di D4 pembangunan ekonomi kewilayahan. Dan yang terakhir yang UTUL, tadi ya udah disebutkan nilai rapotnya 87, UTBK 570, tahun 2021 itu kan CBT, dia TPS sama TKA, serta kombinasi nilai UTBK. Ya usahain sih nilai UTBK di atas 550-an gitu ya. Dan usahain juga ujiannya dimaksimalkan, dia lolos di hukum. Oke? Nah itu aja untuk faktor-faktor lolos serta nilainya. Jadi kesimpulannya sih di atas 85 itu lebih menunjang. Terus domisili juga biasanya dari Yogyakarta tuh lebih berpeluang diterima, tapi tenang aja, dari daerah juga pasti bakal ada gitu kuotanya, walaupun memang mungkin lebih sedikit kayak gitu. Dan jurusan lolosnya juga bisa disesuaikan sama yang kamu minati gitu ya, jangan sampai disuruh-suruh atau ngikutin orang lain kayak gitu. Guys, thank you banget ya udah nonton videonya sampai akhir. Semoga kamu bisa menjadi yang lolos salah satunya di jalur PBU UGM. Thank you for watching. Kalau masih ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you and bye.